Teman-teman pernah nggak ngalamin gini? Pengen menjual sesuatu, pas belum laku, nggak ada yang nanyain. Misal jual rumah gitu ya. Pas belum laku, nggak ada yang nanyain. Ketika terjual, ada yang nanya, kemarin katanya kamu jual rumah gitu. Atau mungkin nggak jual rumah lah, jual apapun gitu ya. Ketika sudah laku habis, malah banyak yang datang menanyakan. Nah, ngalamin nggak begitu? Kenapa fenomenanya begitu? Next, kita akan lanjut ke tema selanjutnya, yaitu rezeki dan kelimpahan. Nah, tadi ada beberapa teman-teman nih yang sudah nanya juga, tapi saya mau nanya nih Om. Saya masih tertarik dan penasaran dengan apa yang pernah disampaikan Om Bimo nih terkait jebakan fokus pada pengeluaran. Misalnya, nggak mencatat pengeluaran secara rinci. Apakah ada hubungannya dengan kelimpahan? Oke, ya. Jadi pengeluaran ini ya, sebenarnya dari awal tadi sudah ada orang-orang yang tanda-tanda orang yang fokus ke pengeluaran. Gitu ya, ada SPP, ada macam-macam dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kenapa sih saya nggak fokus sama pengeluaran? Ya, karena fokus, atensi itu mempengaruhi kemana energi mengalir. Ya, energi akan mengalir ke arah atensi. Energi akan mengalir ke arah fokus. Nah, maka kalau fokusnya ke pengeluaran, jangan kaget kalau uangnya keluar terus. Saya pernah mengalami di mana di titik saya dapat gaji langsung saya kasih amplop, saya beli amplop yang rapi, saya kasih di laci gitu ya. Ini untuk beras, ya ini untuk BBM, ini untuk apa? Jebol teman-teman, ya. Itu. Contoh tantangannya, PPN naik, terus kemudian apa nih? Misalkan nanti harga beras naik atau BBM naik. Orang cenderungnya apa? Berhemat. Cenderungnya apa? Fokus ke pengeluarannya dikurangi. Pertanyaan saya, kenapa nggak fokusnya nambah income? Kenapa nggak fokusnya ke nambah penghasilan? Rata-rata orang membatasi, kan saya cuma ibu rumah tangga, kan saya kerja seorang karyawan, waktu saya sudah habis dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Nah, saat ini, saya tidak peduli. Ya, pengeluaran bulanan saya berapa tuh saya tidak peduli. Tetapi, fokus sepanjang hari saya adalah bagaimana uang masuk lagi, bagaimana uang nambah lagi, apalagi yang bisa menghasilkan uang masuk. Sistem income masuk apa yang saya ciptakan, yang bisa saya delegasikan, yang membuat uang itu masuk. Karena kalau sudah sampai di tahap teman-teman bisa menciptakan sistem income masuk, ya siap-siap mengalami seperti yang saya alami gitu. Tidur pun saldo rekening nambah gitu loh. Nah, saat saya memprogramkan itu, saya nggak tahu nanti gimana, tetapi itulah yang terjadi. Ya. Nah, kenapa saya nggak fokus sama pengeluaran? Buat teman-teman juga coba deh nanti evaluasi ya. Oh, ternyata benar kenapa uang keluar terus, karena fokusnya ke pengeluaran. Kalau fokus Anda ke pemasukan, maka uang pun juga akan mengalir masuk dalam hidup Anda gitu. Oke, begitu ternyata. Oke Om, kita beralih ke pertanyaan dari YT. Ada dari Arawah. Bagaimana cara menyamakan frekuensi, misalnya frekuensi keberlimpahan? Gitu, silakan. Oke. Ya, frekuensi itu apa dulu? Teman-teman pahami ya, frekuensi itu kan artinya ukuran dari vibrasi, energi yang bergetar. Energi yang bergetar itu namanya vibrasi. Nah, vibrasinya seberapa itu namanya frekuensinya. Nah, untuk masuk ke frekuensi kelimpahan berarti Anda perlu memancarkan rasa-rasa berlimpah. Jadi kalau misalkan nih pengen narik rumah atau narik mobil atau uang sekian miliar gitu ya, maka frekuensi Anda itu harus sama dengan frekuensi kelimpahan. Nah, kalau berlimpah itu rasanya apa? Tenang, damai, bahagia gitu loh. Makanya di VT sebelumnya, walaupun ada yang mendebat atau apa gitu ya, ada yang kemarin saya menyampaikan bahwa kalau mau dapat kupu-kupu, jangan ngejar kupu-kupu ya, tapi ciptakanlah taman yang indah gitu. Oh, nggak bisa, tetap harus kerja keras. Ya nggak apa-apa sih kalau mau kerja keras terus, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika frekuensi Anda baik, frekuensi Anda berlimpah, kelimpahan akan datang. Karena gini, seperti kayak gelombang radio lah ya, frekuensinya. Kalau siaran radionya saat ini 101,1, Anda nyetelnya 100, itu bisa jadi nggak dengar atau dengarnya kresek-kresek, nggak connect, nggak selaras. Nah, sama
Anda bekerja keras gitu ya demi dapat kelimpahan, tapi kerjanya sambil ngeluh, sambil komplain, sambil cemas, khawatir, takut. Yang dibaca semesta bukan kerjanya, frekuensi yang Anda pancarkan. Tapi kalau Anda kerja dengan syukur, dengan damai, dengan tenang, dengan bahagia, kelimpahan itu akan datang, walaupun tidak instan. Sama dulu waktu saya kerja, saya nggak tahu nanti gimana ya biar saya kaya. Ternyata sudah jabatan supervisor pun belum kaya gitu loh. Tapi ketika saya mengawali dari frekuensinya, menyamakan frekuensi dengan kelimpahan, ya hasilnya saat ini. Semesta membawa ke kehidupan yang seperti saat sekarang. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita yang di YT, dari Jejen Munajat. Mas Bimo, bagaimana kita mengetahui program di pikiran kita ada yang menolak datangnya uang? Gitu. Bagaimana mengetahui program di dalam pikiran ada program yang menolak datangnya uang? Cara tahunya adalah uangnya sekarang sedikit. Gitu. Kalau uang sekarang sedikit, berarti ada program yang menolak uang. Itu yang perlu ditelusuri. Ya, misalkan contohnya dulu waktu masa kecil, waktu belajar dikasih tahu belajar yang rajin, nanti cari uang tuh susah. Cari kerja itu susah, sehingga gedenya apa ya cari uang susah gitu. Atau pas lebaran dikasih uang, jangan pegang banyak-banyak, jangan pegang uang banyak-banyak, nanti hilang, nanti dicuri, nanti kamu diculik, bla 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 itu. Sehingga ketika dewasa, pas uangnya banyak, ya gelisah gitu loh, nggak bisa pegang uang banyak gitu. Jadi tanda bahwa Anda punya program di pikiran yang menolak uang banyak adalah kondisi saat ini uangnya belum banyak. Karena kondisi saat ini konsekuensi dari program-program di pikiran Anda di masa lalu, gitu. Oke, nah misalnya kita udah nikah nih Om, udah punya anak gitu, apakah kita boleh nih ngomongin uang di depan anak kita gitu? Apakah itu nanti mempengaruhi frekuensi kita atau bagaimana? Boleh aja selama baik, gitu. Selama baik boleh, tapi kalau kekurangan jangan. Misalkan, aduh pinjam kemana lagi itu jangan, karena itu yang terjadi saya waktu kecil gitu loh. Jadi waktu saya, kenapa dewasanya itu saya mudah berhutang? Karena sejak kecil database hutang itu sudah numpuk di kepala. Jadi ketika orang tua ngomongin harus minjem kemana lagi buat ngangsur ini, ngangsur itu, anak tuh denger. Itu masuk ke bawah sadar, sehingga dewasanya mudah banget berhutang. Nah kalau ngomongin finansial yang baik, nggak apa-apa. Ternyata uang gampang banget ya masuk rekening gitu loh. Belum habis loh udah masuk lagi gitu ya. Atau misalkan anak pas minta mainan gitu ya, kali ini nggak dulu ya, karena kan mainan yang lainnya masih baik, masih bagus, dan kita mendidiknya gitu. Lalu anak tanya itu, uang ayah habis? Enggak, uang ayah banyak, bahkan banyak banget. Tapi bukan berarti hanya untuk beli mainan gitu. Nah, jadi kalau ngomongin yang baik-baik tentang finansial ke anak nggak apa-apa. Tapi kalau yang berhubungan dengan kekurangan, termasuk ngeluh tentang hutang, ngeluh tentang penghasilan suami nggak banyak atau apapun itu ya, terkait finansial, jangan sampai anak dengar, karena itu akan mudah banget masuk ke bawah sadar, itu yang mempengaruhi kehidupannya ketika dewasa gitu. Wah, ini ilmu pranikah dan nikah juga nih ya Om Bimo. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mohon nanya Om Bimo, kalau berdasarkan berkesadaran tinggi tapi nggak kerja, apa bisa berkelimpahan uang datang? Nggak bisa, tetap bisa. Secara teori bisa pun ya kecil kemungkinannya gitu ya. Tetapi kerja ini yang apa dulu? Kalau berkarya bisa gitu ya. Misalkan nggak kerja, kerja yang ikut orang tetap bisa gitu ya. Karena contoh nih, affiliate kan bukan kerja gitu loh. Bisa kok dapat uang. Yang penting di dalam pikiran itu gini. Apa yang ada di dalam pikiran Anda terkait cara uang datang, itulah realita uang datang kepada Anda. Itu. Maka kalau misalkan cara uang datang itu harus dengan kerja, dan uang datang lebih banyak dengan kerja keras, maka itulah cara Anda mendatangkan uang, cara uang datang. Itu. Maka ketika saya tahu konsep ini, saya mengubah konsep bahwa di rumah saja banyak waktu dengan keluarga, melakukan hal-hal yang disukai, dan banyak uang. Gitu. Lalu memprogram juga bahwa tidur saja saldo rekening nambah. Nah itu perlu diprogramkan. Artinya apakah itu kerja? Enggak, tidur loh saldo rekening nambah gitu kan. Berarti kan tanpa kerja pun sebenarnya bisa. Gitu ya, berkesadaran tinggi, tapi datang uang tuh nggak selalu kerja kok. Coba misalkan 10 dari pintu rezeki itu apa? 9-nya berniaga kan, bukan bekerja kan gitu. Nah itu kan sudah tertulis gitu. Jadi kenapa harus selalu konsepnya kerja-kerja gitu? Ya mungkin saat ini kerja, tapi bisa sambil apa dulu.
Yang penting kehidupan diarahkan ke yang non kerja tadi gitu. Karena ya semesta itu tetap memahami konsep keseimbangan. Kalau nggak ada orang yang bekerja, nanti ke pom bensin nggak ada yang melayani gitu ya. Ke Indomaret nanti nggak ada kasirnya kan gitu. Jadi semesta tetap menganut sistem keseimbangan gitu. Artinya kerja bisa dapat uang, nggak kerja pun juga bisa, tergantung program di dalam pikiran gitu. Oke, begitu ya Bang Gaib dari YT. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Iwin Susanti. Saya PNS, kalau belanja harus benar diatur karena khawatir uang nggak cukup. Itu bagaimana Om? Ya, itu memancarkan rasa kekurangan banget gitu ya. Karena Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya. Ketika Anda PNS, lalu Anda merasa bahwa uang saya hanya segini, penghasilan saya hanya segini, maka Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya. Tapi kalau Anda membuka, kan rezeki itu ada yang terduga, ada yang tak terduga. Boleh nggak sih seorang PNS minta berdoa, ya Allah ya Tuhan berikan rezeki yang tak terduga, boleh nggak? Kan boleh gitu loh ya. Nah maka hati-hati dengan prasangka fix, seolah-olah uang masuk tuh hanya segitu. Dan itu terjadi waktu saya jadi karyawan dulu. Uang masuk hanya sekian, lalu kemudian kenaikan gaji hanya tahunan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Berapa tahun ya, sekitar 9 tahun bekerja atau mungkin sudah 10 tahun kalau total bekerja, itu ya kehidupan income-nya hanya gitu-gitu aja. Kenapa? Prasangkanya sudah fix, seolah-olah rezekinya hanya segitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini kerja dengan gaji angka pasti, hati-hati dengan prasangka. Tetaplah membuka bahwa ada rezeki yang tak terduga bisa masuk kok. Siapa tahu dapat bonus dari atasan, siapa tahu dapat ada saudara yang datang ngasih uang pun juga bisa gitu loh. Atau tiba-tiba ada orang nyari rumah, kebetulan ada teman Anda yang sedang mau pindah rumah gitu ya, begitu connect, dapat 2,5%-nya. Itu berpotensi mendapatkan uang. Jadi prasangkanya jangan hanya fix seolah-olah rezeki sama dengan gaji. Nah itu hati-hati gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi jangan salah prasangka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Indah Kurnia. Mas mau tanya, saya sering mendengar kajian doa yang baik, yang dikabul itu bukan yang meminta, tapi cukup mensyukuri saja dengan apa yang sudah kita miliki. Itu afdolnya yang mana yang benar, Mas? Karena dari kajian, kalau kita doa dengan meminta berarti kita menyimpan mental miskin. Itu gimana, Om? Ya, jadi ada satu nasihatnya Mbah Semar ya. Ngono ya ngono ning ya ojo ngono. Gitu ya gitu, tapi ya nggak gitu-gitu amat. Apakah doa itu nggak boleh minta? Boleh. Ya, boleh. Ya, karena di dalam kitab pun juga tertulis boleh kok minta gitu. Mintalah maka kamu akan mendapat. Betul. Ya, jadi yang tidak boleh adalah rasa yang dibangun. Contoh misalkan nih, kalau saya doa minta tuh lebih cenderung minta kekuatan gitu, minta dimudahkan, minta kemudahan, kan boleh gitu loh. Karena kalau kita nggak minta kekuatan, bisa diartikan sombong, seolah-olah nggak butuh Tuhan lagi, seolah nggak butuh Allah, nggak usah Tuhan, aku sudah kuat, aku sudah hebat, aku nggak butuh Engkau, kan gitu. Nah, artinya ini kan sebenarnya ilmu paradoks yang nggak bisa dibenturkan. Jawabannya hanya ngono ya ngono, ya ojo ngono, gitu ya gitu, tapi ya nggak gitu-gitu amat. Jangan terjebak di teknis yang mana benar, mana yang salah. Itu cara untuk kaya itu ada jutaan cara. Kalau cara A benar, bukan berarti cara B salah. Kalau cara C benar, bukan berarti cara D salah gitu loh. Tinggal cocoknya yang mana gitu. Ya, doa merasa berlimpah boleh juga, nggak salah. Saya bersyukur saya sudah berkelimpahan, walaupun nyatanya belum juga boleh gitu loh. Doa minta juga boleh supaya kita menyadari bahwa kita tanpanya bukan apa-apa. Maka saya minta kekuatan, saya minta kemudahan, saya minta kebijaksanaan dan lain sebagainya gitu. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, nggak ada salahnya. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Yang penting kuncinya di rasanya tadi. Jangan sampai berdoa dengan rasa kekurangan gitu. Bagaimana kalau kita sudah melibatkan Allah tapi tetap belum ada hasil? Di rumah sudah dagang online juga tapi belum ada hasil, itu harusnya gimana? Nah, ini sebenarnya saya juga mengalaminya ini Om Bimo ya. Itu bagaimana Om? Iya. Jadi ketika sudah melibatkannya dan lain sebagainya itu ya,
Pertanyaannya adalah berapa lama? Gitu ya. Berapa lama melibatkannya itu yang menjadi pertanyaan. Sepanjang hari enggak gitu loh. Karena kalau melibatkannya hanya di awal toh, lalu pas dagang, teman dagangnya ngeluh gitu ya, atau di luar dagang cemas, khawatir, takut gitu. Jadi melibatkannya itu bukan hanya satu-satunya kunci teman-teman. Anda tetap perlu menjaga kesadaran akan kelimpahan, memancarkan rasa-rasa kelimpahan. Yang kekurangan jangan dipancarkan. Karena kalau misalkan nih Anda sudah melibatkannya, meyakini dan lain sebagainya, tetapi kalau Anda masih cemas, khawatir, takut, ini kan bertolak belakang. Kayak tarik-tarikan, mana yang menang. Kalau menang rasa kekurangannya, maka semesta akan ngebaca, oh dia minta kekurangan. Gitu. Ya, melibatkannya itu sepanjang waktu. Lalu rasa kelimpahannya perlu dibangun. Ya, perlu dibangun. Nah, karena tadi sudah ada pembahasan tentang karma, nah teman-teman coba kalau sudah berupaya keras, semua sudah dilakukan, coba yang satu itu. Putus karma di masa lalu. Siapa tahu karena permasalahannya ada di situ. Jadi saya melakukan semuanya gitu, sehingga paket komplit gitu. Oke, begitu ya ternyata. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas Bimo, di usia tua aku sudah banyak aset juga dan nggak mikir kerja lagi. Itu gimana menurut Mas Bimo? Ya nggak apa-apa. Kalau sudah punya aset nggak perlu kerja nggak apa-apa. Apalagi usia sudah tua ya. Karena hidup ini harus dinikmati. Gitu. Jangan sampai hidup nggak dinikmati itu. Ya. Kemudian asetnya pastikan produktif. Gitu. Asetnya pastikan produktif. Karena kalau punya aset nggak produktif ya ujung-ujungnya akan habis dijual. Tapi kalau disewakan dan lain sebagainya, maka ini akan menjadi mesin uang gitu. Jadi jangan sampai asetnya ini terhenti gitu. Teman-teman pernah nggak ngalamin gini? Pengen menjual sesuatu, pas belum laku, nggak ada yang nanyain. Misal jual rumah gitu ya. Pas belum laku nggak ada yang nanyain. Ketika terjual ada yang nanya, kemarin katanya kamu jual rumah gitu. Atau mungkin nggak jual rumah lah, jual apapun gitu ya. Ketika sudah laku habis, malah banyak yang datang menanyakan. Nah, ngalamin nggak begitu? Kenapa fenomenanya begitu? Karena ketika Anda menjual pas belum laku, Anda ada kemelekatan. Gitu. Ketika sudah laku, Anda nggak ada kemelekatan. Anda memancarkan rasa bahwa sudah terjual, bahwa Anda penjual yang hebat, bahwa sudah laku. Rasa sudah laku ini menarik customer-customer berikutnya. Gitu loh, cara memahaminya begitu. Jadi ketika saya sampaikan bagaimana supaya jualan laris, ya merasalah sudah laris. Gitu. Ya halnya terjadi sama kayak gitu. Pas mau jual rumah, nggak ada yang terjual. Begitu sudah terjual satu, yang nanya berikutnya banyak banget. Itu padahal sudah terjual gitu ya. Jadi mau jualan apapun, mau warisan, mau tanah, mau rumah, mau mobil, mau jual apapun itu, merasalah sudah terjual, merasalah sudah laris. Kuncinya di situ. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Cikra Surya. Sadar kaya itu nggak ada rasa ingin kaya ya, Master? Ya, sadar kaya itu memang sudah merasa kaya. Kalau sudah merasa kaya, berarti sudah nggak ada rasa pengen kaya. Kalau masih pengen kaya, berarti apa? Kesadaran miskin. Ya, jadi kalau teman-teman mau membangun kesadaran kaya, jangan pengen kaya. Tapi merasalah sudah kaya. Sama kayak, aku pengen bahagia, ya berarti kamu lagi tidak bahagia. Tapi kalau saya merasa sudah bahagia, maka kamu benar-benar bahagia. Maka coba nanti cek. Pegang tangan di dada, lalu katakan, orang kaya. Gitu. Kalau Anda bisa merasakan, berarti Anda sudah punya kesadaran kaya. Kalau tiba-tiba teto, nggak bisa, cari kerja susah, PPN naik, ya kan, dan sebagainya, berarti itu kesadarannya masih belum kaya. Ya, kesadaran kaya terjadi ketika Anda sudah tidak pengen kaya, tapi merasa sudah kaya. Gitu. Oke, nah gimana kalau misalnya kita naik Reborn nih, terus aku pengen naik Fortuner gitu. Terus setelah punya Fortuner, aku pengen naik Land Cruiser gitu. Nah itu apakah kita itu masih memiliki mental miskin, atau itu hanya keinginan, atau seperti apa? Ya, mental miskin itu ketika nggak bisa bersyukur. Kalau ketika naik Reborn sudah bersyukur, lalu pengen yang lebih karena alasan tertentu nggak apa-apa.
misal untuk menghadiahi diri, biar lebih nyaman nggak apa-apa. Tapi kalau keinginannya karena pengen pamer ya, oh gue keren kan naiknya Fortuner, gue keren kan naiknya Alphard atau apapun itu. Ketika tujuannya untuk menyakiti yang lain, untuk merendahkan yang lain, untuk meninggikan diri, berarti itu masuk ke mental kemiskinan. Karena itu mental atau rasa-rasa kekurangan. Kalau hanya untuk karena pengen menghadiahi diri, bukan dalam rangka untuk flexing ya, untuk dipamerkan gitu. Kayak waktu saya belanja ke minimarket, ketemu teman yang dulu supervisor, kaget ya kenapa saya punya mobil gitu loh. Kok saya sudah punya mobil? Karena ketika saya beli ya beli aja, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk untuk merendahkan yang lain atau membuktikan nih, aku buktikan keluar dari kerjaan ini aku lebih berhasil, kan enggak begitu. Nanti ketika pengen yang lebih tinggi pun juga sama, karena pengen menghadiahi diri, karena pengen lebih nyaman. Misal nih, mobil dulu awalnya kecil, cuman 4 seat gitu ya, tapi karena sudah berkeluarga, terus sudah punya anak, pengennya 7, nah itu nggak apa-apa sih gitu. Jadi tergantung motivasi atau rasa dibalik ingin beli tadi apa gitu. Oke, jadi kalau punya pacar satu terus aku kesepian nih, mau nambah pacar lagi ya, itu gimana itu? Nah, itu nggak bersyukur dengan yang pertama gitu ya. Sebaiknya kalau begitu jangan pacaran ya, tapi berteman baik. Karena kan kalau teman-teman ini pertanyaan pribadi kan gitu. Jadi berteman baik saja untuk menyeleksi di antara yang baik ini kamu supaya bisa memilih yang terbaik gitu loh. Karena kalau sudah pacaran, berarti kan harus pacaran lagi, berarti kan itu sudah latihan selingkuh kan gitu. Nanti bahayanya ke bawah pas sudah berumah tangga gitu. Tapi kalau berteman baik ya sudah, kita memang dalam rangka memfilter kok, menyeleksi gitu loh, nggak apa-apa gitu. Oh ini ketika begini ternyata gampang marah, oh yang ini ternyata karakternya begini-begini, dari yang baik-baik itu pilih yang terbaik itu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nevi. Saya wanita 43 tahun, profesional, pendapatan saya sangat tinggi, sangat cukup. Kepercayaan saya adalah saya harus bekerja dengan sangat keras untuk mendapatkan pendapatan bulanan saat ini. Jadi saat ada penurunan jumlah pendapatan, maka saya merasa kalau saat ini harus bekerja lebih keras. Saya ingin bekerja biasa saja dan bisa dekat dengan anak-anak, tapi pendapatan cukup. Saat ini tempat kerja 1,5 jam dari rumah. Capeknya terjauh, tapi yang memang hasilnya banyak. Tapi ya harus dikerjakan karena tidak punya penghasilan dari jalan lain. Nah, mohon saran itu. Mulai diprogram di pikiran dulu. Saya juga ngalamin gitu kok dulu. Ya waktu saya jadi area supervisor itu kan saya kunjungan ke toko sana, jaraknya jauh-jauh gitu loh, dan melelahkan juga. Makanya waktu itu saya punya keputusan yang agak ekstrim saat itu ya, karena saya bersyukurnya dianugerahi seorang anak gitu ya. Saya waktu itu mengatakan kepada diri saya sendiri, dan saat kayaknya kalau nggak salah saya katakan juga ke istri saya bahwa sebelum nanti anak bisa ngomong, aku sudah harus banyak di rumah, sudah harus resign gitu loh. Tapi itu afirmasinya waktu itu masih konyol, hanya sebatas resign. Setelah resign gimana, nggak diafirmasi, sehingga 4 tahun hidup saya itu babak belur waktu itu. Karena kurang belajar. Tapi kalau sekarang sudah tahu kalau afirmasi itu harus lengkap, harus ini. Jadi mulai dulu dari pikirannya, meyakini bahwa saya, karena gini, bisa nggak sih Allah itu mengabulkan doa yang kita minta di rumah saja, banyak waktu dengan keluarga, melakukan hal yang disukai dan banyak uang. Bisa nggak sih ngabulin itu gitu loh? Kalau nggak bisa, berarti bukan yang maha bisa segalanya dong gitu. Nah, kedekatan Anda dengan sang pengabul doa itu juga berpengaruh gitu. Makanya case yang seperti tadi, saran saya perbaiki dulu pola pikirnya gitu ya. Punyalah tujuan mau kemana. Karena tadi masih juga bingung juga, masih 50-50 gitu loh. Iya sih hasilnya gede tapi jauh bla bla. Ini kan bingung nih. Nah, semesta juga mulai bingung. Maka segera ambillah keputusan, program dalam pikiran bagaimana cara uang mendatangi Anda gitu. Oke, terima kasih. Kemudian di pertanyaan selanjutnya nih, nah ini yang menarik nih. Bagaimana caranya menarik rezeki keturunan itu? Menarik rezeki keturunan berarti punya anak gitu ya? Iya, punya anak. Ya, itu pastinya dari sisi kitanya juga menjaga ya. Artinya menjaga kesehatan gitu ya. Apa yang membuat tidak menjadi jangan dilakukan. Yang membuat tidak punya, apakah misalkan konsumsi yang terlarang atau alkohol atau perokok berat atau apa, itu hindari.
menjaga diri, menjaga kesehatan itu perlu gitu. Kemudian pastikan punya pasangan yang sah ya, karena kan pengen punya rezeki keturunan. Jangan sampai belum punya pasangan yang sah sudah pengen punya rezeki keturunan gitu ya. Lalu kalau belum punya, nah dianalisa, dicek gitu, kenapa gitu. Karena bisa jadi secara fisik ada memang yang kurang sehat, secara pikiran bisa jadi juga ada. Contoh misalkan orang yang melihat atau sering mendengar keluhan orang yang punya anak, misalnya ngerumpi sama ibu-ibu gitu ya, ibu yang punya anak, wah anak sekarang ini susah diatur, oh repotnya punya anak, aku rindu kemana-mana bebas tanpa anak gitu, atau untuk pampers sekian, untuk ini sekian pengeluaran jadi meningkat bla bla bla. Kalau itu masuk bawah sadar, misalkan seorang wanita itu bisa melemahkan sel telur gitu loh. Dampaknya bisa membuat saya nggak pengen punya anak, karena punya anak itu menderita. Nah, jadi buat yang pengen punya rezeki keturunan, perbanyaklah database, perbanyaklah melihat atau berinteraksi dengan orang-orang yang betapa bahagianya karena punya anak. Gitu. Karena yang terjadi saat ini itu seperti yang di negara tetangga itu sudah krisis, orang nggak pengen punya keturunan gitu loh. Karena yang dilihat punya keturunan ribet gitu. Misal nih, kayak contoh lah, orang-orang yang sudah punya anak pasti kan pernah mengatakan atau rindu pacaran gitu loh, kemana hanya berdua gitu loh. Nah itu kan pasti ada mengalami begitu. Nah kadang kalau jatuh di tempat orang yang nggak tepat, dengar keluhan yang nggak enak punya anak, akhirnya tubuh mengucapkan doa yang tidak disadari, aku mending nggak punya anak aja lah gitu. Oke, nah ini kita beralih ke pertanyaan teman-teman yang lain dari Kak Didit. Cara menghilangkan luka batin finansial bagaimana Om? Example nih, kalau punya anak satu, rezekinya nggak bisa terbuka lebar. Nah itu gimana? Nah itu berarti salah mindset gitu ya. Setiap orang diciptakan itu membawa wadah rezeki gitu. Maka ketika ada orang yang melahirkan, saya ketika memberikan ucapan selamat itu mesti saya barengi selamat nambah lagi wadah rezekinya. Gitu. Jadi bukan berarti anak datang itu menggerogoti rezeki, enggak gitu loh ya. Anak datang diciptakan, masa Tuhan menciptakan nggak tanggung jawab sih gitu loh. Yang berkuasa menciptakan siapa? Anda atau Tuhan gitu loh. Ya Anda mau pagi, siang, sore, malam berproduksi, tapi kalau nggak diizinkan olehnya nggak tercipta seorang anak loh. Artinya sekelas Tuhan, sekelas Allah menciptakan manusia, itu tanggung jawab langsung dibekali dengan rezekinya. Nah, tapi kalau pola pikirnya tuh datangnya anak rezekinya berkurang, itu yang akan terjadi di kehidupan Anda, karena prasangkanya sudah begitu. Tapi kalau, wah terima kasih Tuhan nambah lagi wadah rezekimu. Buktinya zaman dulu banyak anak banyak rezeki, ada nggak yang sampai anaknya nggak bisa makan lalu kelaparan dan sebagainya itu. Ketika prasangkanya benar, maka benar rezekinya nambah itu. Jadi hati-hati dengan prasangka. Gitu. Oke gitu ya. Jadi tentang banyak anak banyak rezeki ini benar ya Om ya? Iya, kalau diprasangkakan seperti itu akan benar gitu loh. Oke. Jadi teman-teman yang mau punya 4-5 anak atau 12 terus bikin klub sepak bola juga boleh ya. Bikin kesebelasan sepak bola ya. Plus wasitnya sekalian. Iya.